Pas bull market banyak banget yang mau trading for living. Banyak banget trading for living. Banyak yang tiba-tiba jadi mentor. Banyak yang tiba-tiba terima titip dana. Itu banyak banget kan? Oh ya, tiba-tiba dana. Banyak. Itu menandakan kalau misalnya ya mereka overconfident. Nah, kalau sekarang orang-orang kayak gitu gimana? Yang terima titip dana, gue yakin minus. Dunia ini nggak nyaman. Lu harus kerja keras kayak gitu. Either lu mencintai kerja keras lu atau ya lu nyaman dengan dunia ini ya lu nggak jadi apa-apa. Jadi makanya orangnya tuh harus ngerti sesuatu. Kalau dia nggak mengerti apa-apa yang dia lakukan, maunya enak doang, mungkin dia kebanyakan nonton Princess. Kayak gitu. Seberapa besar menurut lo kans IHSG kita itu tuh bisa lebih crash lagi, bahkan sampai ke 5.000? Potensinya berapa besar? Itu to be honest, Seberapa besar menurut lo kans IHSG kita itu tuh bisa lebih crash lagi, bahkan sampai ke 5.000? Potensinya berapa besar? itu to be honest agak susah untuk ngomonginnya ya. Karena gue nggak bisa ngejawab sih lebih to be honest. Karena sekarang bagiku udah murah. Tapi apakah chances untuk dia ngedrop lagi? Mungkin. Karena sekarang S&P kalau misalnya jebol, kita juga kena juga gitu, mau nggak mau. Tapi ya hopefully sih enggak ya gitu. Cuman kalau lihat jebol, makanya aku bilang nggak boleh agresif. Kita misalnya ngumpulin di harga segini. Kalau misalnya dia jebol lagi ya kita siap ngambil lagi kayak gitu. Misal kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia naik, kita juga boleh kejar. Dan kan bukan berarti kita beli sini, dia naik kita nggak boleh kejar lagi. Jadi ya kalau untuk ditanya apakah dia siap 5.000 atau nggak 5.000, kalaupun dia 5.000, gue udah siap. Dalam artian, gue udah ngincar beberapa emiten. Oh, mereka tuh dari harga 4.000 narik ke 9.000, itu average-nya mereka di harga 6.000 kayak gitu kan. Mereka beli banyaknya di 6.000 dari retail. Sekarang harga misalnya dari 9.000, highest-nya udah jadi 7.000. Nah kalau jadi 6.000, di bawah 6.000, gue nganggap itu kesempatan. Apalagi kalau dia bisa ARB, bangkit ARB, sikat gede, gue akan nge-hold lebih panjang pakai TS aja. Jadi kalau ditanya apakah 5.000 atau nggak 5.000, it doesn't really matter. What matter the most adalah kalau misalnya dia 5.000, lu ngapain? Kalau dia enggak 5.000, lu ngapain? Kayak gitu. Intinya siap buat any case lah. Betul, gitu. betul. Ya. Soalnya kadang-kadang yang menentukan ini apa yang diucapin sama Trump sih ya. Dia ngomong apa, dia lakuin apa. Tergantung gitu. posisi anaknya kan, Barronnya kan. Iya sih. Dia lagi, bang, pak, gue lagi short oil nih gitu kan. Kita damai, dua. Ya itu oil dari 112 dibanting ke 80-an loh. Gitu. Hitungan menit kayak gitu. Mau ngomong apa kayak gitu. Terus pullback lagi 80-an, naik lagi sekarang 100-an lagi. Habis itu ngomongin apa lagi gitu. Iya, kita nggak tahu, tergantung jarinya dia kayak gitu. Mau sadap dia nggak jago gitu. Gitu. Ayo tolong Kita siapa yang bisa ambil sadap. handphonenya, kita tweet gitu. I'm investing in Indonesian stock market. Arah semua langsung. Terutama yang depannya Sini lah, boleh. Iya, boleh. Tanyain tentang IPO WBSA Ko. Ini banyak banget ya yang nanyain tentang WBSA. Udah pada seret semua. Pertama mungkin itu, kedua mereka cari harapan baru, terus ketiga mungkin ini adalah ya mungkin harapan baru lah. Soalnya kan IPO pertama di tahun 2026 gitu kan. Tanyain dong kok WBSA bikin Bro Hengki flashback teguk atau enggak. Soal IPO terbaru WBSA menarik nggak kok sektor logistik di kondisi saat ini? Apa pendapat lu tentang WBSA? Seharusnya sih oke. Ya gitu. Dalam artian seharusnya bukan sembarangan emiten gitu. Kenapa bukan sembarangan emiten? Karena peraturan free float baru, yaitu wajib berapa persen? 25 ya? 25 15 lah gitu ya. Berarti free float-nya naik gitu kan. Itu free float aku nggak gitu peduliin lah gitu kan. Karena free float ya tanda kutip. Yang kedua adalah yang menarik itu adalah orang itu nggak bisa bom IPO. Dalam artian lu punya 1T, lu nggak bisa tembak 1T. Maksimal lu tembak 10% dari total yang di IPO-in. Total IPO 300 ya, 306 lah gitu ya kan. Yang aku ingat maksimal orang tembak tuh 30,6 M. Ya. Nah ini nomininya akan banyak, menurutku kayak gitu. Jadi ya sebenarnya sangat menarik sih kayak gitu. Apakah dia akan jadi RLCO? I don't know kayak gitu kan. Cuman ini very interesting karena untuk sekarang bisa jebol lolos IPO itu tidak gampang. Dan dia jebol, dan ketika dia udah jebol dan seharusnya
attention orang akan ke sini, kayak gitu. Ketika orang attention sini, dia akan rame. Dan ketika akan rame, selagi emitennya tidak jahat langsung ngegeprek, I think ini bisa sukses. Dan ketika ini sukses, domino efek ke emiten yang lain lebih pede gitu. Karena kan selalu kayak gitu. Siapa nih? Ini lorongnya gelap. Siapa yang mau jalan di luar nih? Ada jurang atau nggak ada jurang? Ada buaya atau nggak? Ada ular atau nggak? Nggak ada yang tahu. Tapi ketika ada yang jalan sampai ujung, oh aman. Nah, orang itu akan jalan. Jadi ini akan sangat sangat atensi orang keluar. Dan underwriter-nya OCBC kan? Sama MG. OCBC kan ya emiten IPO sebelumnya apa aja ya, tapi nggak gitu jelek semua. Dalam artian fundamentalnya ada. Nah, terus yang kedua adalah underwriter-nya Semesta gitu kan. Nah, ini driver lokal yang ugal-ugalan gini gitu. Nah, ini kalau untuk trader segala macam tuh kita suka kayak gitu. Dan ugal-ugalan ini yang menurutku kalau lu bisa manfaatin ya akan kesempatan gede. Kayak RLCO ugal-ugalan loh. Dia tuh ARB ditarik ke arah ada loh ya. Momen-momen gini kan. Tek, jebret hampir ARB ditarik arah. Wah, itu gila itu kalau orang yang nggak jago main bisa kena mental. Tapi orang yang bisa main, ngerti main, enak banget kayak gitu. Ya, jadi I guess RLCO ini akan menjadi sangat menarik. WBSA, aku don't even remember the name kayak gitu kan. WBSA seharusnya ini chances untuk dia menarik di atas 70%. Dan hopefully sih, aku ada gameplay-nya sendiri kayak gitulah. Aku udah mikir kalau misalnya penjatahannya gimana, cara mainnya gimana kayak gitu. Tapi Spill lah, Bang. belum terlaksanakan kayak gitu. Okay. Jadi masih tes dulu. Kalau berhasil saya pakai dulu. Kayak gitu kan, tapi seharusnya quite clear wah kayak gitu. Quite clear. Nomininya akan sangat banyak. Pertanyaan yang gue rasa gue tahu jawabannya, tapi mau ditanyakan adalah apakah lu akan bid IPO? Bid as in pesan? Iya, lu bakal pesan IPO. Bisa bom IPO aja gue nggak bom kayak gitu kan. Bisa lu bom berapa ratus M, gue aja nggak bom karena bagiku nggak menarik kayak gitu. Including apalagi cuma hanya bom 30M gitu. Ngapain lu bom 30M? Walaupun ya let's say lah, lu bom 30M bisa dapat 100 juta, 200 juta, kayak gitu. Dengan kondisi, kalau ARA beggar, seharusnya it's very possible. Beggar, dia dapat ratusan juta juga, ya oke juga, gitu. Still money, gitu. Cuman, I prefer trading seperti biasa aja. Bid ARA. Bid ARA. Hopefully, kalau penjatahannya oke, gue pasti bid ARA. Ya, tergantung sikon ya. Tergantung sikon, gitu. Tapi, high chance gue bid ARA kayak gitu. Ya. Tergantung penjatahan sama reaksi market pas waktu itu. Tapi kalau dia nggak bid aja dulu gitu, kalau nggak itu cabut gampang. Iya. Sekali lagi ini full disclaimer ya, bukan ajakan jual beli, dan juga ini tanggal 26 Maret. 26 Maret. Ya, setahu gue kita hari terakhir buat pasang itu di akhir minggu pertama bulan April ya, jadi masih banyak hal yang bisa berubah-berubah gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba listingnya kapan? Nggak tahu, gue nggak even ngikutin. Gue cuma lihat pertanyaan banyak banget. Cuma I don't understand kenapa orang tulis WBSA itu pakai mukanya Pak Franky dari Sinarmas. I don't know gitu. Gue lihat ya Sinarmasnya sih klien ya, bukan pemegang sahamnya gitu. Wah ya. Cocok logi atau apa? I don't know kayak gitu. Gue lihat orang kayak Pak Franky-nya pakai topi WBSA gitu kan, IPO, I don't know why kayak gitu. Belum gue cek lebih detail. Aku lebih transaksi habisnya. Gue baru detox internet, bro. Jadi gue nggak tahu. Gue 10 hari terakhir gue belajar tentang Elsa, Rapunzel, ya kan, Princess Snow White. Jadi gue aja baru tahu itu tadi. Tapi WBS aja gue baru tahu juga. Iya. Baru ada. Tapi bagus lah kayak gitu. Daripada lihat market kan. Stres bro nanti gitu. Iya. Ini ada di part 2 ini kita bakal ngobrolin terutama pertanyaan-pertanyaan publik ya, dan kita masuk ke segmen saham-saham spesifik nih. Ada satu saham yang muncul berkali-kali nih, ya kan? Ini 3 kali nih. Yang dipilih sama tim ya, berarti yang originalnya lebih banyak lagi. Kok nitip tanya, adakah chance bumi nyentuh 500? Berat.
Sebenarnya sangat berat gitu. Cengdongnya, fun fact-nya adalah Bumi smart money-nya digebuk juga kayak gitu. Dia itu nyangkut juga di harga 300-an, I guess kayak gitu. Saya sih nggak main Bumi sama sekali lagi. Yang terakhir main di 300 gede, dia naik ke 400-an, aku udah keluar semua. Ya dia crash, nggak kena di Bumi, tapi kenanya yang di lain. Cuman overall, kalau Bumi untuk sentuh 500, at these circumstances, this year, very unlikely. Kayak gitu. Akan sangat berat, karena untuk keringin barangnya susah. Dan Bumi itu malah sekarang jadi leading indikatornya IHSG. Kalau Bumi hijau, bursa kita hijau. Perhatikan aja gitu kan. Kenapa? Karena retailnya banyak. Tapi kalau misalnya Buminya merah, bursa kita juga merah kayak gitu. Dan asing main di Bumi, retail banyak kena di Bumi, smart money-nya nyangkut. I don't know dia bad weather, punya duit atau nggak duit. Cendongnya keluar 6T, keluar di harga atas. Dan yang kena siapa? Retail sama smart money-nya. SS-nya kena. CC-nya kena. Itu kena lumayan gede loh. SS-nya mungkin kena 1-2 T. Nah, di harga 300 maybe. CC-nya juga kena berapa 1T kayaknya. Di harga berapa? Di harga 300 juga. Yang keluaran cendong gitu. Jadi butuh di cornering dulu. Kalau enggak, ya dia di sini naik ke sini, udah kena gebuk. Turun, kalau dia naikin lagi, kena gebuk lagi, double kill dia. Jadi mending ya dia cornering dulu. Untuk sekarang Bumi sih enaknya cuma short trade gitu. Ya 5-10% cabut, 5-10% cabut. Ini menarik kayak gini. Tadi kan di part 1 ya, tadi kita sempat bahas bahwa kalau misalnya smart money itu ngumpulin di sini, itu lu bisa beli di harga segini, itu bagus. Ya kan? Ada beberapa case lah, gitu kan. Berarti kan bahkan lu beli itu di bawah harga ya smart money gitu ya. Biarkan mereka yang mikir. Mereka pengen apa, lu ngekorin aja. Kenapa Bumi ini average-nya 300 untuk smart money, harga segini tuh butuh waktu untuk sampai balik ke harga 300 plus 400, 500 itu why? Oke. Problemnya, nyangkut di harga berapanya itu karena apa? Kalau misalnya ada emiten tertentu, ini naik sampai ke sini, dia drop, baru dia buyback. Nah, itu average yang enak diikutin. Tapi kalau misalnya dia beli di sini, beli di sini, beli di sini, beli di sini, terus dia nyangkut, tiba-tiba crash, nah itu another thing kayak Dan gitu. waktu crash dia beli nggak? Bukan, crash-nya itu dia bukan jualan crash. Dia kena juga imbasnya. Karena dia kena imbasnya, itu beda cerita. Ada yang jatuh, dia baru buyback emitennya. Ada yang dia juga ya kejedot juga gitu. Jadi kalau dia kejedot juga, ya artinya kok bisa dia kejedot parah? Artinya ya dia salah strategi, atau salah duit, atau gimana gitu. I don't know about that gitu. Yang all I can say adalah dia kejedot bersama banyak retail yang kejedot. Nah, retail ini banyak juga loh, XL-nya itu banyak banget, 1T maybe ada juga gitu. Kalau 1T di harga mereka nyangkut di 300 gede setahuku atau 400. Sekarang harga 200 lumayan hemat 500M gitu. Setengah harga loh kayak gitu. Jadi I guess mereka tuh harus di cornering ya disembeli dulu. Tapi Gitu. siapa yang bakal punya kepentingan buat itu? Kayak sekali lagi kan, why now? Kenapa nggak tunggu nanti aja sampai 150, 130 baru dikumpulin lagi kayak gitu kan? Kayak kira-kira siapa yang punya kepentingan buat nge-cornering? Emitennya lah kayak gitu. We can see ya sekitar 200 selalu rata-rata dia nge-beat kayak gitu. Kemarin aku main Bumi. Beli Jumat, opening, naik, hajar lagi, sikat lagi. Itu 200 di 230 aku ingat tuh, 230, 228, 228, 230 ada over tebal. Ada over tebal itu berapa juta lot, di sekali sikat, sekali enter. Jebret hilang, jadi bid misalnya 1,5 juta lot, dia enter 2,5 juta lot atau 2 juta lot, sisa 500 ribu lot langsung habis. 230 dia lakukan sama lagi, dihajar lagi langsung. Wah, oke nih gitu kan. Tapi 230 langsung ditimpuk orang. Ya udah, aku TP semua di sana. Jadi sellernya masih sangat kuat gitu. Jadi orang yang nge-sell dia 1,5 juta lot, dia makan 2 juta lot let's say, sisa 500 ribu lot. Itu udah breakout tuh. Ditimpa lagi 1 jutaan lot. Artinya apa? Artinya yang kayak gini-gini itu sellernya masih ada. Nggak baik untuk dia tetap ngelawan terus-terusan. Karena nanti akan jadi cendong jilid kedua versi retail kayak gitu. Lu makan naik lagi, lu kena lagi, average-nya naik lagi, mau exit-nya gimana kayak gitu. Dan ya duit kan
ada serinya ya kayak gitu ya. Lu mau berapa orang berapa T pun ya duitnya ada seri juga kayak gitu. Apalagi capital market bisa hilang semua loh kayak gitu. Terus dia ada pasti biasanya bukan pastilah rata-rata saham-saham kayak gitu orang yang beli banyak itu ada repo. Nah, reponya ini harga reponya ini nah mereka ada kepentingan untuk jaganya. Jadi kalau kena liquid nah habis dihajar lagi ke bawah. Makanya mereka ada kepentingan untuk itu. Hedging dulu lah mereka. PTRO Bumi apa bisa balik ke ATH-nya kok? Oke, Bumi udah bahas. PTRO deh. PTRO ya. Untuk Pak PP kayaknya rata-rata lay low dulu. Sulit untuk Pak PP untuk sekarang agresif ya gitu. Karena dia kena spotlight-nya sangat banyak di beberapa tahun, 2 tahun, 3 tahun maybe kayak gitu kan. Udah kena spotlight banyak, terus selalu kena gitu. Kayak brand-nya tuh kena berapa kali? Kalau gitu ini udah kali keempat dia exclude MSCI lagi. Ya kenapa? Karena spotlight, karena dia market cap nomor 1 di atas BCA. Jadi terus orang jadi nganggap apa-apa pasti lihatnya yang paling atasnya dong. Nah, lihat paling atasnya kena, oh apalagi yang hubungan dengan yang paling atas? Oh cuan, oh petro, oh ini. Jadi ditargetin semua kayak gitu. Jadi menurutku Pak PP mungkin lay low terlebih dahulu. Prospek Bumi dan BNBR. Ada Bumi lagi kan? Banyak banget nyangkut Bumi ya kayak gitu. Prospek Bumi ya. Jujur ya, Bumi ini menarik loh. Kalau misalnya sedikit komen, soalnya gue inget banget tuh waktu live Bumi lu yang lu bilang jual 300-an itu bulan apa ya, gue lupa deh. Pokoknya akhir tahun lalu lah, November 2025 kira-kira waktu diangkat 300-an. Abis itu waktu dia naik jadi 400, gue inget di komunitas ada beberapa yang komplain. Kenapa lu suruh gue TP 300-an? Gue inget banget yang itu tuh. Gue nggak ingat, gue nggak baca. Gue ingat ada beberapa orang yang tulis gitu. Kayak kenapa lu suruh gue TP? Kamu suruh gue TP waktu 300-an. Kan sebentar 400-an kan. Terus jeber 200. Cuman yang gue bisa bilang apa? I think kesimpulan itu adalah no one can predict the top or predict the bottom gitu. Yang penting ya kalau misalnya udah ada indikasi ini yang kurang oke lu jual walaupun naik lagi ya udah. Anggap aja itu rezeki orang lain. Rezeki orang lain gitu, ya. Mungkin orang yang jual di 400 adalah orang yang beli di 300 gitu. Betul. Ya problemnya retail mau jadi dewa kayak gitu. Belinya gua harus paling bawah, jualnya harus paling ujung kayak gitu. Kayak kalau nggak melakukan hal kayak gitu tuh dia orang yang paling tersakiti kayak gitu. Makanya ya orang-orang kayak gitu biasa dipensiunin sama market kayak gitu. Market itu hukum karma instan kayak gitu. Lu nggak disiplin, lu kena hajar. Lu banyak komen, lu kena hajar. Kalau gue sih ngerasa gitu ya. Kalau market merah, gue lebih filosofi. Baca quote, baca buku kayak gitu, enjoy life. Wah, ternyata minum air banyak itu penting. Olahraga itu penting gitu. Tapi retail itu semua rata-rata kayak gitu. Iya. BNBR. BNBR ya, I don't know. Gitu. Lu nggak ngikutin? Gue nggak main gitu sama sekali kayak gitu. Ya. Trading ya mungkin adalah kecil-kecil, tapi overall nggak main kayak gitu. VKTR masih bisa ATH. Sekali lagi disclaimer-nya bukan apa namanya bukan ajakan buat jual beli whatever ya. Ini kita pengen dengar pendapatnya Bro Hengki gimana. Kalau yang kayak yang dibandingin Bumi sama VKTR kayak gitu, aku jauh lebih suka VKTR-nya gitu. Why? Karena barangnya itu cenderung nggak gitu banyak di market kayak gitu. Dan kita bisa lihat KI-nya nampungin di harga berapa. Dan ya KI-nya ya ngikut market doang. Market merah, dia merah. Market hijau, dia hijau. Tapi dia cenderung overall masih tampungin di harga itu-itu aja. Dan chances untuk Bumi sama VKTR ke all time high ya jauh lebih gampang. VKTR dong for sure. Karena kan orang yang nyangkutnya nggak sebanyak orang di Bumi gitu. Bumi udah nyangkutnya banyak, amount-nya banyak gitu kan, lawannya asing. Nah, ini cenderung lebih susah. Kalau Bumi bisa all time high, maksudnya ke 500, VKTR mungkin udah kali 2 kayak gitu. Jadi chances-nya ya gue main probabilitas yang begitu-begitu. Ini ada orang ketik banyak nih. BNBR, Bumi, Dewa, Volk, True Hill, RMKO, Bufa, Minapek, PTRO. Ini kayak dia punya foto. Itu foto dia semua itu. Itu foto dia semua sih. Dia berharap lu bilang, oh, gue punya semua. Nggak punya. 90% nggak ada kayak gitu. BNBR nggak ada.
Bumi, Dewa, Bumi Volt, nggak ada, True, Dewa Heal. nggak ada. Dewa waktu itu aku udah khawatir banget. Dewa tuh ya di pucuk, main ke pucuk, yang pertama kali ku jual tuh Dewa. Dewa pertama kali ku jual. Terus kedua baru ikutin BRMS ku jual. Baru Bumi kejual. Energi, ya ikut main lagi. Kayak gitu. Jadi Bakri trimming semua. Oke, BNBR nggak ada. Bumi, Dewa, Volt, Bumi, Dewa, True, Heal, Volt, True, Heal. RMKO. Heal. Heal itu barang jualan repo. Itu barang jualan repo. Kalau itu ada yang pegang, Heal. Yang pegang itu CGS, Sekuritas, YU. Gue nggak gitu ingat ya. Coba lihat lagi. Sama Trimega Sekuritas, LG. Nah, dua orang ini, oke, kalau misalnya ada emiten, misalnya Heal, itu Healcon ya kayaknya. Lupa. Gue juga nggak tahu. Iya, gue juga nggak tahu namanya. Oh, pertama kali gue lebih tahu. Heal yang gue tahu gunung. Iya. Heal. Gini ya, lemah. Lemah dia jadinya. Heal, kalau misalnya ada suatu emiten yang pegang adalah sekuritas, itu artinya direpoin ke sekuritas. Kalau misalnya direpoin, repo itu ada dua. Satu orang yang bayar, satu yang nggak bayar. Kalau nggak bayar, mereka mau gimana? Misal, sama kayak prinsip di bank. Kalau misalnya lu utang ke gua nggak mampu bayar, lu nggak mampu bayar, Sita. udahlah berapapun, gua sita, gua jual aja, kayak gitu. Makanya ada orang bank jual NPL, kayak gitu kan. Nah, misalnya barang 50M, aku udah nggak peduli lah, 15M mau ambil lah, kayak gitu. Nah, sama dengan kasusnya Heal, kayak gitu. The way I see it, gitu ya kan, adalah seharusnya dia reponya gagal bayar. Kenapa? Karena yang jualan gede terus itu YU dan LG. Hajar terus ke bawah. Udah nggak peduli, open ARB. Jadi, maksa banget jualannya, kayak gitu. Maksa banget jualan, YU, LG, tekan ke bawah. Nah, waktu di 50 kan udah lowest dong. Berdasarkan apa ya? Berdasarkan harga, kayak gitu kan. Nah, MG-nya beli. Karena ya 50 ya besok, dia kan MG biasa terkenal cepat. Ya udah pasang aja jual ARB, seharusnya BEP. Suek, kena FCA, boleh turun lagi, kena juga MG-nya. Jadi Heal ya hati-hati lah, jauh-jauh lah, menurutku sih begitu. Nah, itu kan kita udah tahu emitennya kemungkinan besar default. Apakah beneran default? I don't know, kayak gitu. Cuman dari transaksinya mencerminkan mengarahnya ke sana. Ketika dia mengarahnya ke sana, ya ngapain lu main saham-saham kayak gitu. Lanjut ya, RMKO Bufa Mina Pek Petro. Banyak soalnya fotonya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wih, Oh. sekali nanya 11 pertanyaan, mumpung ada Hengki. Dan 11-11-nya merah, yakin nggak? Yakin nggak? Tadi BNBR, Bumi, Dewa, Heal, Volt, True. Volt, True, Trin, gue nggak pernah touch. Kayak gitu. Karena likuiditasnya menurutku nggak masuk lah likuiditasnya untuk diriku sendiri kayak gitu, apalagi ajak rombongan, dan transaksinya menurutku agak cenderung visi dalam artian yang beli ini nggak pernah jual, tapi tiba-tiba ada yang jualan besar terus-terusan. Jadi aku nebaknya mungkin pindah barang jualan, nah which is itu very hard untuk lu ngeceknya, ngehitungnya segala macam, dan karena itu aku nggak gitu ngerti ya, aku nggak main. Itu untuk True, Trin, Volt ya. Heal. Tadi apa lagi? RMKO Bufa Mina Pek Petro. Bufa Mina gimana? Bufa Mina ya. Prefer mungkin lebih ke Bufa kayak gitu. Karena Kenapa? Bufa story-nya seharusnya lebih ada gitu. Bufa kan mau issue, dia mau inject aset segala macam. Dia tunda. Jadi aku lihat Bufa itu ada strategik gitu. Dalam artian dia mau issue. Ketika dia mau issue, kena crash, dia tunda issue-nya. Jadi artinya emang dia lagi menunggu timing yang lebih oke, kayak gitu. Sedangkan Mina cenderung lebih ngikut Bufa, gitu. Jadi cuman Bufa ada problem satu, yaitu apa? Bufa itu banyak yang nyangkut juga, kayak gitu. Jadi harus dikeringin, harus dimuterin barangnya terlebih dahulu, harus di cornering lah bahasanya. Iya. Duh ya. Beruntung loh, 11 loh dibahas. Komsel Petro udah, Komsel Pek gue asum lu nggak ngikutin lah, lu nggak beli. Apa pandangan Ko Hengki tentang konglomerasi PP, HH, Bakri? Mana yang paling aman? Mungkin pertanyaan bukan mana yang paling aman deh, yang buat Hengki adalah mana yang lu paling ngikutin dan mana yang lu paling prefer gitu ya dibandingkan tiganya. Kalau yang paling prefer for
current moment setelah MSCI mungkin pertama Pak Bakri, kedua Pak HH, ketiga Pak PP. Alasannya kenapa Pak Bakri? Kenapa alasannya Pak Bakri? Satu, free float-nya cenderung lebih real, kayak gitu. Dalam artian, kayak data 1% dibuka. Dia, aku lupa emiten apa, tapi roughly ya, gitu ya kan. Misalnya dia free float-nya 38%, turun jadi 30%. Ya, which is, ya still masuk kayak gitu kan, dan masih oke. Dan rata-rata sahamnya itu kayak gitu. Dan kita bisa lihat sahamnya Pak PP itu cenderung nggak ada satupun yang balik ke all time high. Tapi sedangkan kalau sahamnya Pak Bakri ada energi all time high. Ya tapi kepantik sama sentimennya oil kayak gitu. Bumi berat lah kayak gitu. Terus apa lagi ya? BRMS sempat nge-hype juga gitu kan walaupun market crash. Dewa gue udah nggak pay attention. Cuman itu. Kalau Pak Happy Hapsoro free float-nya masih tengah-tengah. Ada yang jeblok, ada yang cenderung stay gitu. Cuman aku lihat kepentingan gedenya ya kayaknya baby-nya si Pak Happy Hapsoro tuh di Bufa. Jadi ya sebenarnya main emiten, konglomerasinya preferensi, sama pick the big boy aja kayak gitu. Jadi Itu gimana cara itu? Soalnya kan, oke, pertama ini 2 level kan. Pertama, konglomerasi pilihan konglo ada banyak. Bahkan di luar dari 3 itu masih ada lagi lah. Kayak konglo-konglo yang kita nggak bahas juga, tapi yang paling populer biasanya 3 itu misalnya. Jadi pertanyaannya adalah gimana cara kita memilih emiten? Soalnya kan pertama konglo ada banyak. Kedua, satu konglo itu bisa ada kaitannya dengan banyak emiten gitu misalnya. Kayak tadi misalnya Pak PP ada Cuan lah, PTRO lah, ada brand lah gitu kan. Gimana caranya kita milih yang terbaik gitu? Lu kan punya duit dan lu kan pengen hajar itu di saham yang terbaik yang memiliki kans terbesar untuk menang gitu. Jadi lu milih 2 step itu gimana tuh? Milih konglo kayak gimana, lalu milih sahamnya dia yang terbaik itu gimana? Yang tadi lu bilang baby gitu misalnya, baby-nya Pak H. Lu mendapatkan conclusion itu berdasarkan data apa gitu? Pertama, oke, mungkin dari konglonya gimana cara pilihnya, yaitu konglonya bagi duit kayak gitu. Kalau Pak PP for sure 2 tahun lalu sama tahun lalu itu dia kita sebut Chaisenye tahu nggak? Chaisenye kayak orang yang Imlek itu pakai topi yang bagi-bagi emas itu Pak PP gitu tahun lalu. Tapi ya karena ada beberapa bad ya unfortunate things kayak gitu kan, jadi dia nggak bisa bagi-bagi duit lagi. Nah, tentu satu jawabannya adalah konglo yang mau dan bisa bagi duit ke orang-orang. Bagi-bagi duit itu dalam artian apa? Kalau marketnya lagi rally, lagi naik, dia nggak ngegebuk, dia ngesupportin, ngebitin aja kayak gitu. Nanti lu main lagi kok, dia pede, dia kasih orang untung. Kedua adalah baby-nya cara lihatnya ada gimana, yaitu apakah dia ngejagain paling banyak dan apakah dia inject fundamentalnya atau enggak. Kayak Bufa, lu nggak pernah dengar Minara issue atau inject ini itu nggak ada. Yang inject ini itu Bufa jawaban kayak gitu. Terus ya Pak PP ya ada yang inject Petro sama Cuan kayak gitu. Cuman kan oke, ada Petro, Cuan, TPIA, Brand, BRPT. Ada 5. TPIA waktu itu udah indeks kayak gitu. Makanya TPIA udah nggak perlu lagi, nggak ada kepentingan lagi. Brand, barangnya kering. Tapi ada potensi exclusion. Potensinya sangat besar, bukan hanya potensi kayak gitu. Potensi exclusion. Tinggal jawabannya Petro kena exclusion nggak? Enggak dong. Kenapa? Karena dia inclusion aja belum, mau exclusion dari mana? Cuan, ada exclusion nggak? Ada. Kemungkinannya mungkin 60%. Terus apalagi BRPT. Nah ini retailnya yang mana paling dikit? Mana yang paling prospek? Kayak gitu kan. Kepentingannya dijagain paling mana? Ya, saya melakukan hal-hal yang seperti itu yang saya ngecek. Kalau Pak Bakri, kayak gitu kan. Walaupun my favorite per sekarang mungkin Pak Bakri. Tapi I know Bumi nggak bisa. Bumi nggak bisa banget. Itu benar-benar lu bisa main spread doang. Harus main spread. Terus kemudian energi cenderung kering. Tapi ya satu nggak perform, ya lain nggak perform juga. Cuman kalau misalnya dari antara semua yang perform paling gila pasti seharusnya energi. Buktinya energi bisa all time high banget loh. Kayak gitu. Energi all time high aku jual, itu lumayan jackpot. Lumayan gede lah. Saving itu dari minus, BEP bisa plus walaupun ya kena lagi gitu ya kan. Tapi energi ya safe lah. Energi waktu energi sama BP 2.
Ya makanya saham-saham seperti kayak gitu. Retail mau nggak mau sekarang tahun biasanya itu adalah emiten versus retail. Tahun lalu bull market itu adalah emiten plus retail lawan asing. Jadi udah satu kubu nih. Nah, sekarang beda lagi karena suasana marketnya berbeda. Jadi emiten versus asing versus retail. Nah, jadi mereka bertiga tuh saling bunuh-bunuhan. Ketika tiga-tiganya saling bunuh-bunuhan, mau nggak mau emiten harus bunuh duanya kayak gitu. Ketika ngesabit duanya, ya retailnya harus diusir-usir duluan. Jadi retailnya semakin banyak, semakin berat. Karena mereka udah nggak satu kubu lagi. Gitu. Pecah kongsi gitu. Gimana caranya, berarti kayak kenapa transisi itu ada? Transisi di mana yang sebelumnya itu satu kubu bisa jadi pecah jadi satu versus satu itu gara-gara apa? Ya momentum marketnya gitu. Karena 2025 retail itu disembah. For the first time retail disembah kayak gitu. Retail itu nggak ada orang yang mau counter retail. Emiten tuh happy banget kalau ada retailnya ikut. Tapi kalau in this year, ya retailnya cenderung udah panik, udah cenderung beli barang jual, bisa BEP mah gue BEP retail kayak gitu. Jadi hasilnya apa? Hasilnya ya emitennya nganggap itu udah jadi musuh. Karena mereka udah nggak satu geng. Kalau pas bull market, semua orang apa? Beli, simpan. Merah pun gue nggak apa-apa, gue pegang aja karena besoknya hijau. Kayak gitu. Sekarang nggak. Nah, makanya mereka jadi musuh. Gitu. Apakah tertarik sama Big Bang dengan pola market seperti ini? Gue pengen dengar kapan Hengki beli BBCA. Enggak lah, gitu. Enggak lah. BBCA cuma indikator untuk lihat indeksnya oke atau enggak oke. Nah, sekarang I don't know why, karena asing ngejual BBCA begitu banyak gitu. Mungkin salah satu alasannya, nah ini BBCA juga mungkin kena dampak dari MSCI. Jadi kasihan tuh BBCA dalam artian dibuka 1%, di bawah 5%, di antara 1% sampai 5%-nya itu ada corporate nih yang pegang gitu. Kalau corporate pegang, menurut MSCI, corporate udah nggak masuk ke dalam konteks free float. Nah, ini akan kena exclusion. Kalau misalnya mereka sapu rata dalam artian, wah, ini peraturannya ini berlaku untuk semuanya tanpa pengecualian, biasanya kena outflow. Makanya aku tebaknya adalah orang-orang yang asing trader atau fund, udah tahu ada potensi outflow. Karena ada potensi outflow, dia jualan duluan. Dan ketika pengumuman MSCI, BCA kena downgrade, mungkin itu menjadi bottomnya untuk kategori MSCI. Pas dulu masih equity kecil, gimana alokasinya? Atau all in dan tetap looping? All in dan looping. Kayak gitu. All in dan looping. Kalau pas kecil ya. Kayak gitu. Kok izin mau tanya, di zaman sekarang bisa nggak full-time trader? Di zaman sekarang? What do you mean di zaman sekarang? Mungkin di momen-momen seperti ini. Can you make money secara konsisten di zaman sekarang? I prefer untuk enggak. Kayak gitu, di momen-momen sekarang. Karena seperti bisnis, sekarang bisnisnya itu lagi shifting dari mobil remote-remotan ke mungkin mobil yang VR pakai kacamata. Kalau sekarang pakai VR kacamata, lu udah bisa kontrolin mobil seolah-olah lu bawa mobil, ya lu jual yang remote gitu doang nggak laku. Nah, sampai lu yakin, wah lu mau jumping ke bisnis VR mobilnya itu baru oke dong untuk lu jumpin. Nah, kalau sekarang better sih untuk prepare. Kalau misalnya, karena trading for living itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Lu harus tanggung jawab sama diri lu sendiri. Gak bisa, wah gue udah untung, gue pingin trading for living. Pas bull market banyak banget yang mau trading for living. Banyak banget trading for living. Banyak yang tiba-tiba jadi mentor. Banyak yang tiba-tiba terima titip dana. Itu banyak banget kan? Oh ya, titip dana? Banyak gitu. Aku lihat di, Heng, ini orang katanya jadi titip dana lo tau gak? Aku nggak tahu kayak gitu kan. Gue kenal orangnya, tapi dia nggak bilang ke gue kayak gitu. Sekarang dia titip dana lo, dia tawarin gue, menurut lo gimana? Aduh, kayak gitu. Cuman intinya, what I heard adalah banyak orang-orang influencer yang besar dari nggak pernah apa-apa, tiba-tiba jadi titip dana kayak gitu. Itu menandakan kalau misalnya ya mereka overconfident. Nah, kalau sekarang orang-orang kayak gitu gimana? Yang terima titip dana, gue yakin minus kayak gitu. Atau enggak, ya kena masalah lah.
karena ada komplain atau hubungannya nggak baik atau gimana gitu. Kalau benar-benar, karena aku dengar lumayan banyak eh temanku sendiri kan, Heng, lu kenal ini nggak? Gue bilang, gue tahu dia gitu. Dia kan terkenal, gue tahu dia. Tapi gue nggak kenal in person sama dia. Menurut lu gimana? Dia tawarin gue titip dana 100 M kayak gitu. 100 M lu? Gue bilang, bro, Pede banget. dia dananya aja nggak segitu, mungkin dia 20 atau 30 M kayak gitu kan. Eh, terus pembagiannya gimana? Dia bilang rugi dia tanggung, kan tanggung pakai apa? Gue bilang gitu kan. Rugi dia tanggung, menang 50-50, dia bilang kayak gitu. Gue bilang ya terserah lu sih, cuman ya waktu itu bull market gitu. Gue bilang ya sekarang sih bull market, gue bilang. Kalau kena bear market ya lu gimana? Lu oke nggak? Tapi kayak temanku titip 50, maybe setengah. Ya gue nggak nanya update-nya gimana lagi. Seharusnya kena kayak gitu. Nah, itu Itu gimana? super leverage sih. Berarti Leverage. sebenarnya cara dia buat super leverage sebenarnya. Leverage kayak gitu, leverage tanpa pakai leverage, tapi pakai orang gitu Iya, kan. iya. Nah itu Tapi kalau misalnya sampai kena minus bisa kena masalah itu. Soalnya kan izinnya segala macam. nggak ada izin gitu, Iya, itu iya. personal gitu kan. Ya nggak tahu lah mereka perjanjiannya gimana. Cuman teman gue itu ada yang aku bilang, kok kayaknya gue duitnya aja nggak gitu banyak. Ini lagi bull market gitu. Seharusnya jangan. Tapi dia bilang, gue coba lah ya 50. Ya teman gue ini sih tajir banget gitu. Udah single digit T itu kecil bagi dia. Ini udah 2 digit T gitu kan. Oh. Jadi seharusnya ya dia coba kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi kayak gini ya. Lu kan juga punya beberapa circle. Gue anggap circle ada beberapa lah. Mungkin gue pengen nanya 2 circle. Yang pertama adalah lu kan punya orang-orang yang lu pernah, bahasa lu sih lu invest di dia ya. Cuman dia investnya nggak tarik bunga, nggak tarik bunga, nggak ambil keuntungan. Mereka udah bayar habis semua. Udah bayar habis semua. Iya, jadi ya kan Iya. gue invest misalnya 1 M. Gue nggak minta return. Balik syukur, nggak balik. Nggak, ya semoga sih balik ya gitu ya. Modalnya balik. Setelah itu ya udah lepas kayak gitu. Ya investor terbaik. Invest, menanggung resiko, tapi nggak ada upside, terbalik. Raksul. Terbalik sama yang itu. Satu lagi, kalau misalnya ini kan berarti kan nggak dapat untung, cuma dapat potensial rugi. Iya, tapi ya dapat kesetiaan, loyalty. Iya. Itu which is priceless kayak gitu. Nah, yang teman-teman yang kayak gini, ini kan gue anggap orang-orang yang ngerti market, orang udah serius, ya kan, orang-orang yang lu lihat bahkan berpotensi bisa jadi lah orang-orangnya kan. Di kondisi sekarang kayak gimana? Apakah orang-orang itu masih bisa konsisten dapetin cuan bulan ke bulan gitu? Kemarin ini dia nggak nge-trade sama sekali. Oh, nggak sama sekali. Oh, Nggak sama. that's the best decision That's dong the best, sebenarnya. ya, itu better dia daripada gue gitu kan. Dia kena nge-cut tapi udah nggak nge-trade kayak gitu. Sama dia nge-trade pas rebound dia BP. Tapi kena dikit lagi dia udah nggak mau main lagi. Itu jadi dia kenanya jauh lebih dikit dibanding mungkin let's say kalau persentase gue kena 10%, dia mungkin kena 3%, let's say. Dia udah nggak main lagi. Nah, tapi ya seharusnya sih begitu ya. Ya gue kan nggak mana kasih gue liat, gue kan nggak ada kepentingan Iya, gitu. iya, Cuman iya, ya dia iya. ngomong kayak gitu, ya I believe them kayak gitu. Iya. Kalau misalnya yang satu lagi, yang kayak circle yang lu punya, kan lu juga punya teman-teman yang full time trader yang seumuran, Nggak ada seumuran, rata-rata kalau nggak di bawah, di atas banget kayak gitu. Nggak ada yang tengah-tengah, nggak ada yang tengah-tengah gitu. Jadi aku 28, tahun ini 29. Ya, mereka rata-rata udah 40-an. Kalau nggak ya 25, 23 ya kayak gitu. Sisanya kalau nggak tua-tua, kalau nggak 40 ke atas semua. Oke. Ada nggak perbedaan antara performance yang 20-an sampai 40-an? Nggak ada. Rata-rata apa? Rata-rata apakah mereka juga sama? Nggak trade? Kira-kira dari apa? Nggak begitu trade. Nggak begitu trade. Rata-rata pas pertama kena, cut loss semua. Cut loss semua. Mau atas, mau bawah, anjir, cut loss. Tapi kena gede semua. Tapi recover semua. Recover, kadang nafsu main kena, udahlah. Nggak enak nih, golop. Nah, golop kita kayak gitu. Atau kesini yuk, kesitu yuk, kesini yuk, gitu. Makan kayak apa kayak, whatever lah, kayak gitu. Cuman, poinnya pada kena, terus recover, tapi semua udah pada nunggu untuk siap enter lagi. Oh, pada nunggu siap enter lagi. Kalau market oke, kayak gitu. Ya. Jadi bayangin kalau misalnya sekarang lu bet at the worst, tiba-tiba MSCI oke, perang oke, mereka pada ngenter, ya lu udah enjoy banget. Itu sekali nge-pull, sekali Trump bilang, Iran bilang damai, nge-pull, itu kayak kemarin nge-pull 15% segala macam enak kayak gitu. Makanya
pay a good attention. Aku juga sekarang lagi lihat-lihatin sih, semoga ya gitu. Semoga lah gitu. Iya, iya, iya. Karena apalagi, maksudnya separah apalagi perang udah, apalagi maksudnya yang bisa bikin downside kecuali tiba-tiba Presiden Trump ditembak kayak gitu kan atau di assassin kayak Put gitu. boots on the ground sih itu yang ada potential. Gimana maksudnya? Artinya tuh kan soalnya kan sekarang Bahasa Indonesia lah, Bang. gue lagi mikir sih, ini taruh orang di Irannya. Maksudnya put army, deploy army. Oke. Soalnya sekarang mereka udah ada 2.000 personel yang standby di luarnya Iran. Ya itu kan cara Trump negosiasi kan. Lo deal sama gua, kalau enggak ada orang yang datang. Itu maksudnya eskalasi lah intinya kayak gitu. Ya cuman ya kita nggak ada yang tahu lah. Cuma eskalasinya maksudnya udah level eskalasinya mentok gini. Dia udah gini kayak gitu. Iya benar. Mentok cuma gini doang kan. Gitu. Benar. Tinggal ininya gimana dan kita Benar. melihat Trump quote-unquote melunak lah kayak gitu. Iya. Biji dia getar. Biji kita lebih getar, Bang. Iya. Ya yang tadi Hengki bilang sih yang mengenai bond itu ya, kayak buat teman-teman nggak tahu, intinya kan Amerika itu utangnya gede, super gede. Mereka orang yang utangnya gede banget, jadi mereka sangat sensitif terhadap interest rate yang naik. Kalau misalnya interest rate mereka naik, artinya bunga yang mereka harus bayar terhadap utang yang mereka udah ambil bakal jauh lebih meledak lagi gitu. Itu bikin mereka bermasalah. Jadi mereka punya semua kepentingan di dunia ini untuk menurunkan interest rate gitu sebenarnya. Ada yang bikin research-nya gitu ya kan, kayak dalam 1 tahun ya atau 7 kali misalnya, saya contoh lah ya, dari 10 kali dia aneh-aneh lah, perang sama Ukraine lah, sama ini sama itu, ketika bondnya interest rate-nya naik sampai 4,3 sampai 4,5%, Trump itu pasti pengumuman udah kita damai, udah ngeprank gitu, maksudnya dari ribut jadi damai. Nah konteks sekarang kita lagi 4,3% sampai 4,5%. Nah kemarin 4,3% dia ngumumin kan, gitu kayak udahlah kita jangan boleh ribut lah, gitu aneh juga dia kan. Nah artinya seharusnya dia ada kepentingan untuk nurunin, karena dari awal dia kan ngomong ke Papa Jerome adalah turunin suku bunga. Jadi dia ada kepentingan banget untuk turunin suku bunga. Pemakai leverage loh mereka. Dan menariknya sisi Irannya nggak mau dan tidak bilang enggak, gue nggak nego. Iya. They get some balls gitu. Iya, mereka sih. Wow, luar biasa pemberani. Pertanyaan selanjutnya nih, ada orang yang nanya ya, masih sewa rumah atau udah beli? Sebenarnya ini pertanyaan yang kalau misalnya ngomongin 10 tahun yang lalu ya, 20 tahun lalu gitu. Mungkin orang-orang yang udah level Hengki itu bisa diasumsikan auto pasti udah punya rumah gitu ya. Cuman belakangan ini ya kan kita juga tahu property price itu kayak gimana dan yield-nya terhadap harga properti itu kayak gimana. Jadi curiosity yang menarik sih, apakah lu beli atau lu sewa? Curiosity macam apa itu? Kalau gue tim sewa. Apakah lu sampai sekarang? Karena what I learn about this world adalah less attachment jauh lebih bagus daripada ya ada attachment terhadap suatu barang kayak gitu. Jadi kalau misalnya when lu beli satu rumah itu kan jadi attachment kayak gitu. Menurutku I don't know ya gitu ya kan, just my point of view. Kalau zaman dahulu orang bilang wah pertama harus punya rumah, harus tabung punya rumah. Terus gue mikir mungkin orang yang rata-rata ngomong itu adalah orang-orang yang penghasilannya pas-pasan. Jadi ketika penghasilannya pas-pasan, daripada dia boros, dia dipaksa tabung dengan cicil rumah. Kayak gitu. Nah tapi kalau zaman sekarang orang bilang KPR bodoh lah gitu. Tapi zaman dahulu tuh sangat dianjurkan gitu. Kenapa? Karena let's say gaji 5 juta. Wah kalau gue nggak jaga-jaga, gue nanti beli kopi mahal, 70.000. Gue nggak mau naik TJ, naiknya Grab Car kayak gitu kan. Jadinya naik berkali-kali. Jadi dari gue bisa tabung 3 juta, jadi sisa tabung 500.000. Daripada kayak gitu, gue paksa dengan cicilan per tahun, ujung-ujungnya ada rumah. Nah, tapi kalau sekarang menurutku yang jauh lebih penting adalah you have the liquid cash kayak gitu. When you have the liquid cash, lu mau beli rumah, besok orang kalau misalnya mau jual, hey, gue mau jual rumah dong. Misalnya harga rumahnya misalnya 1.000 meter, di Widya Chandra misalnya 100M, dia bilang kayak gitu kan. Ya udah gue beli cash 70M. Ya kalau mau beli kan, gue ada cashnya gitu. Yang penting
ya lu bisa deploy kapanpun liquid cash. Jadi I don't think gue mau beli rumah ya kayak gitu. Karena juga hidup berdua kan sama pasangan kan, mau nikah, belum punya anak, masih muda, ya gue nggak melihat ada kepentingan untuk membeli rumah. Jadi masih sampai sekarang sewa sih, Menarik. kayak gitu. Itu sebuah konsep yang apa namanya baru loh sebenarnya. I don't know itu benar atau nggak benar. Iya, iya. Cuman the way aku mikir adalah seperti kayak Iya. gitu. Kayak kita mau pindah mana kayak gitu kan? Dia kan udah aku pensiunin. Aku kan cuma butuh laptop kayak gitu. Kita trading di Papua yuk, kita tinggal di Papua atau kita di artinya internet ya gitu kan. Misalnya di timur lah, timur kan pantainya bagus gitu kan. Timur aja. Raja Empat. Iya, Raja Ampat. Gosong. Iya kan? Nah, bisa kayak gitu. Karena kita punya capability untuk melakukan hal itu. Bayangkan kalau kita beli rumah. Beli rumah ribet loh. Kita berdua. Misalnya, kalau mau beli rumah pasti beli yang terbagus dong. Let's say lah beli 700 meter. 700 meter rumah. Kalau nggak mau isi rumah semua ada garden. Minimal lu hire garden. Garden berapa? 2 orang. Rumah 700 meter, hire apa lagi? Maid. Maid nggak mungkin 1, 2 atau 3. Nah, 3 deh kita taruh kan. Garden 2, maid 3. Security berapa? Depan belakang 7. 7 kebanyakan personil mereka daripada lawan kita. Mereka mau ngapa-ngapain berdua mati gitu kayak gitu. Jadi I don't think it's a win-win solution gitu. Dan ya aku suka keluar negeri ya gitu ya. Maksudnya suka nggak jelas random out of nowhere jalan. Kalau jalan kayak gitu aku mikir tiba-tiba pergi misalnya jalan 2 minggu, 1 bulan. Tiba-tiba ada security-nya pakai Porsche gitu kan. Rumah kita gimana kayak gitu kan? Nah, kita harus apa-apa lihat CCTV segala macam dan harga rumah ya as you said cukup mahal kayak gitu dan I don't think worth it. Itu pemikiranku. Cuman kalau misalnya ada orang rumah 100M, gue BU heng, gue jual 50-an, gue langsung beli. Nah, biasanya kayak gitu. Better kayak gitu. Menurutku better kayak gitu. Belum ada kepentingan untuk beli rumah. Iya. Ya nggak ada salah nggak ada bener lah. Tadi kalau misalnya lu bilang lu nggak tahu salah atau nggak, ya itu preference lu, duit lu. Iya, preferensi gue kayak gitu. Ya, Jadi jawabannya masih sewa. Iya, iya. Dan you have all the money untuk memilih, itu jadi your liberty. Menarik kan, soalnya kan kalau misalnya dulu kan orang zaman dulu ya kan selalu kan harus punya, maksudnya sebuah konsep yang aneh untuk orang seperti lu sewa kayak 5 tahun 10 tahun lalu tuh kayaknya sebuah konsep yang aneh gitu. Gue mikir, kalau misalnya lu sewa tempat oke deh. Misalnya kalau apartemen yang paling oke, Langham. Langham 1,2M per tahun, 500 meter. 10 tahun, 10M. Kalau lu beli rumah di sekitaran SCBD, Widya Chandra per meter itu kurang lebih 95M. Jualan juta 95 juta. 95 juta. Rata-rata jualnya itu 700 sampai 1000 meter. Jadi kalau dia jual 1000 meter, itu artinya 95M. Lu sewa 1M, 10 tahun lu sewa itu 10M. Lu sewa 100M loh, 10 tahun. 100 tahun loh kayak gitu dan lu boleh pindah Liberty. No commitment. Jadi I think ya masih itu. Kecuali mungkin udah punya anak, udah anaknya ada sekolah, udah settle down, udah nggak mau ribet, nggak mau have fun lagi, ya udah. Mungkin itu baru. Masih kepala dua, sangat sayang untuk kita komit sesuatu. Iya, benar. Ya yieldnya buat rumah itu mungkin 2%, 3%. Jadi kalau misalnya sewa banking. Enggak banking. Ya buat apartemen mungkin 6%, 7% sewa. Ya kan lu property guy kan. Iya. Jadi make sense. Sangat bisa dipahami lu punya thought process. Saran ini ada orang yang nanya mereka ini bukan full time dan mereka nggak punya waktu yang mereka bisa seriusin liatin market. Saran komposisi porto saya kok Heng yang berprofesi sebagai guru. Hanya hari-hari tertentu bisa lihat market. Ada satu lagi yang bilang kerja di Horeca. Horeca tuh hotel, restoran, kafe intinya. Pengen belajar dapat stream income lain dari saham Indo. Langkah baiknya gimana? Thanks. Ya buat orang yang full timer lah ya intinya. Kayak I remember clearly gitu ya kan, yang pas Fortune pertanyaannya juga sama. Jadi aku nganggap nge-swing ke fundamental saham yang lagi mau perform. Waktu itu I remember untuk orang-orang kantoran pilihnya saham-sahamnya Pak Thohir kayak gitu. Which is sekarang perform semua gitu. Kenapa?
Karena dia energi diuntungkan dari perangnya ini. Dan money flow-nya bagus, ada konglomerasi. Jadi menurutku mainnya saham-saham kayak gitu. Nggak bisa lu main saham volatile kayak misal waktu bumi udah naik ke waktu itu 300, lu baru ngikut itu, you cannot do that kayak gitu. Karena sangat sangat berbahaya. Tapi lu bisa cari saham-saham yang konglomerasinya lagi nggak main, tapi lagi dikumpulin. Nah, itu enak banget untuk lu per bulan dapat duit, lempar. Merem aja, kayak gitu. Kayak ya same lah, kayak ada RO, DI, ADMR, MMA. No one talk about it gitu ketika lagi perform-performnya. Karena dia emang lagi nggak perform. Cuma dikumpulin sama emitennya PD, pakai broker PD, pakai broker KI, kayak gitu kan. Itu kan mereka kumpulin. Ya, lu bisa ikut mereka kalau lu mau. Nah, itu kan, tapi menurut lu ya, apakah orang-orang yang full time itu bisa spot bahwa saham-saham seperti itu tuh lagi dikumpulin? Atau menurut lu mereka harusnya tuh buy and hold something aja yang bahkan nggak usah research gitu misal? Tadi pertanyaannya apakah mereka bisa atau enggak kan? Jawabannya adalah bukan mereka bisa atau nggak bisa. Mereka have to untuk bisa nge-spot itu. Kalau mereka nggak bisa nge-spot itu, forget about investing. To me ya gitu. Lu beli tanpa mikir punya saham, ya nggak bisa kayak gitu. Lu beli banking, nggak perform kayak gitu. Although lu bilang perform, ya gue juga oh ternyata benar juga yang misalnya Timothy ngomong gitu kan. Lu coba pairin ke USD kayak gitu. Oh benar. Bukan pair ke inflasi dong, pair ke USD. Oh ternyata benar, spread kita jauh. Nah, artinya apa? Artinya ya yang di Indonesia sangat sulit untuk lu cari saham yang lu bisa invest consistently naik, itu sangat sulit kayak gitu. Lu mau tarik saham apapun itu ada, cuman yield-nya juga tetap lebih kecil. Jadi daripada ngapain lu habisin skill segala macam, kalau lu nggak tahu dan lu mau beli meram aja, obligasi aja kayak gitu. Beres kayak gitu. Ngapain? Return sama, PR banyak. Mending return sama, PR-nya nggak ada kayak gitu. Jadi jawabannya adalah they have to. Kalau mereka nggak mau, ya udah, mending obligasi. Oh, obligasi kecil banget. Ya udah, baik komplain, nggak usah tabung lah. Nah, kayak gitu aja, kayak gitu. Pokemon aja. Iya. Sorry, Pokemon Card aja gitu kan. Iya. Pokemon Card gila, seharga jam loh kayak gitu kan. Gila, aku lihat aja nih, sepatek kayak gitu kan. Cuman ya sudahlah. Gitu. Cari zat. Gue dulu main Pokemon tuh, Pokemonnya gue lipat, gue main tepung. Gue nggak tahu tipe apa. Charizard gue juga ada, cuman gue nggak tahu sebagus apa ya. Cuman tujuannya lipat, tepuk gitu, main di sekolah. Kalah ambil, main kayak gitu. Ya punya juga gue tuh cari zat waktu SD kelas 5. Iya, aduh gue SD juga main kayak gitu. Tahu gitu. Ya kan, tapi kan gue. Ya berarti itu masukan bagus. Jadi intinya kalau misalnya lu bahkan mau invest di capital market, udah have to ngegali ke dalam gitu ya. Kalau misalnya sama sekali nggak mau, kalau itu forget about capital market. Iya, maksudnya kalau orang ngomong kayak, gue pengen beli suatu saham tanpa research bisa naik terus kayak gitu, kayak gue nggak tahu lu hidup di dunia apa. Maksudnya lu didongengin siapa sih kayak gitu. Kayak, oh beli saham tidur, iya bisa. Tapi kan konteksnya ada luasnya. Beli saham tidur, sahamnya lu harus tahu, lu harus ngerti, harus segala macam. Enggak, jangan lu potong kalimat yang manis doang kayak gitu. Karena I don't think dunia ini itu nyaman untuk orang yang dunia ini nggak nyaman. Lu harus kerja keras kayak gitu. Either lu mencintai kerja keras lu atau ya lu nyaman dengan dunia ini, ya lu nggak jadi apa-apa. Jadi makanya orang itu harus ngerti sesuatu. Kalau dia nggak mengerti apa-apa yang dia lakukan, maunya enak doang, mungkin dia kebanyakan nonton Princess. Kayak gitu. Princess pun ada tantangan di filmnya ya kan? Nah, gue nggak nonton Princess sih. Kayaknya ada ya gitu. Kalau nggak, apa yang diceritain kayak gitu kan? Gue jadi lebih pintar daripada lu. Kemarin di Disney Cruise gue baru nonton. Jadi Frozen gimana Frozen? Apa tantangan Frozen? Aduh, apa tantangan Frozen? Gitu. Gak tau sih sampai ketiduran. Cuman yang gue tahu anak gue jadi nyanyi Let It Go ya. Yang penting anak senang. Yang penting anak senang, betul. Orang nanya lagi nih, nikah dulu apa sukses dulu? Most of people akan ngomong sukses dulu ya. Cuman in my case ya, gue sih pacaran duluan, mau nikah gitu, walaupun sukses atau definisi sukses apa sih kayak gitu kan? Having vision on yourself itu kinda sukses. Maksudnya apa tuh? Kayak you believe in yourself, lu tahu plan lu mau ngapain,
lu tahu apa yang akan lu capai dalam umur tertentu, lu tahu effort lu, ya you have vision, you have belief, you have faith on yourself, walaupun lu belum jadi, itu bagian dari sukses menurutku. Menurutku, kayak gitu. Apakah satu orang yang umur 17, 1 T USD, punya conviction, punya kepercayaan diri, dia juga sukses. Nah, Dia punya visi diri sendiri 1 T dalam waktu 7 bulan. Oke, itu kan terlalu halu. Itu gue kaget sih aku nontonnya gitu kan. Itu kayaknya matanya merem gitu, gue yakin. Kenapa buka gitu. Tidak pantas. Gitu. Lu pasti nggak tahu jokesnya gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kalau gitu dia umur 16 dong, kayak gitu kan. Misalnya dia umur 16, dia bilang, wah gue akan melakukan ini, mungkin duitnya misalnya let's say, dia udah bilang capitalnya berapa. Nah, misalnya duitnya 10 juta. Wah, gue sekarang 7 bulan lagi akan umur 17. Gue akan menaikkan menjadi 30 juta. Caranya gimana? Gue pagi jaga warung, udah jaga warung itu dari bukanya dari jam 6 sampai jam 4. 6 sampai jam 4 itu gue akan dapat per bulan misalnya 5 juta. 5 juta udah gue akan istirahat sampai jam 7. Jam 7 gue akan nge-grab kira-kira segini bisa dapat berapa? Oh, bisa dapat 4 juta lagi. Jadi gue per bulan bisa dapat 9 juta. 9 juta kali selama 7 bulan menjadi berapa? Terus gue makan berapa segala macam. Oh, gue berusaha nge-investin misalnya ke Bitcoin. Bitcoin per tahun return average-nya 20%. Jadi gue akan melakukan ini bisa jadi gini. Menurut gue itu kind of udah setengah jalan sukses karena dia tahu apa yang dia mau lakukan, dia punya faith. Tinggal yang kedua yaitu eksekusi. Nah, orang itu nggak punya dream, nggak punya apa-apa, berharap menjadi ini. Nah, seperti tadi, gue akan melakukan tinggal 7 bulan lagi gue akan jadi 1 T kayak gitu. Kayak 1 T banyak bro kayak gitu kan. Mau gimana kayak gitu. 10 M aja dari orang bawa untuk bisa 10 M itu udah hebat banget, udah keren banget gitu. Kenapa 1 T kayak gitu? Artinya kan halu. Jadi kind of believe in yourself and know what you are doing itu adalah bagian dari sukses definisiku. Jadi kalau ditanya sukses dulu atau nikah dulu, I don't think itu bisa dipisah. Karena once lu udah dapat your loved one, itu kayak bunga, ya udah lewat kayak gitu. Ketemu orang, orang yang karakter yang sama, sulit diketemukan di orang yang berbeda. Orang yang sama, karakternya juga bisa berubah seiring waktu. Jadi ketika dia sekarang bagus, ya next-nya dia belum pasti bagus, tapi bukan untuk lu lagi. Kayak gitu. Jadi menurutku nggak bisa dipisah sukses dulu atau percintaan dulu. Menurutku adalah yang mana datang duluan, yang you punya conviction, ya udah. Ada juga banyak yang dari orang miskin, nikah, berjuang bersama, jadi sesuatu. Banyak juga yang udah kaya duluan, jadi duluan, tapi dia jadi bingung. Nggak ada percintaan, orangnya ini maunya karena apa? Ya gitu kan. Karena semua orang di depan orang yang di atas pasti akan berpakai topeng. Kayak gitu. Nah, sangat sulit untuk lo membuka di belakang topengnya. Tapi ketika lo lagi di bawah, semua orang itu akan true color kepada lo. Dan lo bebas memilih, dan menurutku cukup, ya nggak perlu dipisah. Kayak gitu. Itu bukan sesuatu yang harus dipisahkan. Koh, tanya dong, instrumen investasi apalagi yang paling potensial other than saham? Yang gue tahu cuma saham. Ya, my expertise cuma di saham. Kayak gitu. Obligasi, I don't understand. I don't have. Kayak gitu kan. Obligasi, deposito, bla 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 bla, I don't have it. Emas, segala macam, enggak punya. Jadi, pure either cash atau stocks. Gitu doang. Crypto hype gimana? Beda dong. Itu kan hyperliquid doang gitu. Crypto enggak, I'm not a crypto guy, I'm a hyperliquid guy doang. Gitu. Nah, ada orang yang nanya nih, kapan entry hyperliquid lagi? Aduh, kemarin sih 20-an, aku ngincar tuh 17-18. Gitu. Dia 20, nge-week ke 22, udah seharusnya entry nih. Cuma gue nggak ngentri, dia naik ke 40-an. Ya itu sangat sedih. Jadi kemarin tuh, waktu itu plan-nya adalah akhir tahun, gue tuh pingin keluar dari capital market, masuk ke hype lagi. Cuman eksekusinya tuh kurang smooth, karena ya mau bilang alasan, ya terlalu banyak distraction. Nah, makanya untuk sekarang ini, podcast 95% kutolak semua. Kayak gitu kan. Ketemuan juga kalau mau apa lu kayak gitu kan, lu mau ngomong apa kayak gitu kan. Jadi kalau dulu orang sekuritas ketemu segala pasti gue jabanin gitu. Although gue udah tahu dalam otakku, aku nggak mau, biasalah, tolong remiser,
tolong promotin, emiten juga sama, tolong ini gini. Dulu gue masih ketemuin kayak gitu, ketemuin dalam artian ya aku respect aja gitu. Mau nggak mau masalah kedua. Kalau sekarang maunya apa kayak gitu, langsung chat aja dulu. Oh ini nggak mau ya pasti karena jawabannya aku tahu kalau orang aku nggak pernah promote sekuritas, aku nggak pernah promote emiten kecuali aku beli kayak gitu kan, karena ya pure transaksi. Jadi ya aku tolakin semuanya 95%. Ya too much noise lah kayak gitu. Jadi I cannot lihat dengan jelas. Sekarang back to fokus, Iya. lagi laser fokus. Ko, tolong tanyakan Ko Heng, awalnya gimana bisa join di project coin Hyperliquid? Nggak join koin lah, nggak join project lah. Jadi ceritanya dulu trading pakai exchange, gitu kan? Exchange ABC. Nah, exchange ABC ini fee-nya kan gede. Walaupun ya lu udah VIP, udah volumenya gede, fee-nya turun sih. Cuman tiba-tiba ada satu Propdex. Propdex-nya ini dia tawarin fee lebih murah, sama lah, let's say sama aja lah. Fee-nya sama, tapi ada potensi airdrop. Nah, dan Perpetual DEX itu adalah sesuatu yang dicita-citakan sama orang-orang kripto dari zaman jebot kayak gitu. Ada beberapa project, tapi rata-rata gagal. Nah, ya udah aku cobain. Pas aku cobain, oh kok liquidity-nya ada, spread-nya bagus. Tapi spread-nya bagus awal-awal cuma hanya BTC, ETH, Solana yang big caps semua gitu. Which is gue cuma trade di itu doang. Ya udah aman dong. Ku trade, ku nyaman. Dia Propdex tinggal masuk ke website-nya doang, nggak perlu aplikasi segala macam. Ya udah trading di sana. Karena di sini cuman nggak ada apa-apa, cuman trading doang, dapat fee yang lebih murah. Di sini fee murah plus potensi airdrop. Nah ya udah, pasti secara risk and reward pindah ke sini dong. Pindah ke sini, trading, lama-lama dia upgrade terus-terusan. Terus timnya cuman kecil, terus timnya selalu update. Ownernya Jeff-nya muncul di grup, dia chat di grup. CZ mana ada kayak gitu kan. Ya ibaratkan lu punya mentor atau lu punya founder itu interaksi sama lu lah. Nah, ketika itu ya udah trading di sana, terus ada Hyperliquid event untuk early users-nya gitu kan. Kita ketemu dia. Wah, dia orangnya agak aneh kayak gitu kan. Aneh dalam artian mungkin dia terlalu jenius jadi kita lihatnya freak kayak gitu. Literally freak, dia ngomong itu sangat teknis, benar-benar pure teknis, mengerti apa yang dia ngomong, dan di sana ketemu Bis Hugo kayak gitu kan. Ketemu Bis Hugo siapa nih kayak gitu kan. Lu gak tahu Bis Hugo? Gak tahu gue, I'm not a crypto guy kayak gitu kan. Gue benar-benar trade doang. Terus Bis Hugo adalah orang yang beli ETH di $1. Project ini dia semua ini walletnya dia berapa puluh juta dolar. Oke. Baru ngobrol sama dia, baru dia cerita segala macam. Oh, convince, baru pelajarin projectnya. Jadi bukan join ke projectnya, dan dia nggak terima duit. Ko Yugo dan segala macam ada nanya, Jeff, lu butuh orang investor nggak? Gue invest dong, kayak gitu, karena project lu bagus. Dia punya duit. Nah, itu keren kayak gitu. Dia punya duit, make money dari market sendiri, terus nge-build up sendiri, dan dia, kita suka bercandanya, wah lu lihat badannya kekar banget kayak gitu. Kekar, lu lihat kripto lain buncit aneh-aneh kayak gitu kan. Geek, teknis banget tapi aneh gitu, dalam artian nggak jaga badan. Ini udah pinter, jaga badan, terapi segala macam. Jadi wah, dia sama diri dia jaga kayak gitu. Apalagi ini, dan dia punya pengalaman banyak. Jadi ya join-nya itu bukan specifically join tim, tapi sebagai early users doang. Berarti lu sebelum itu udah lagi trading ya? Bitcoin, iya. Ethereum, Aku trading? trade kripto kayak gitu. Ya even sebenarnya yang market kripto di 20-an ribu, itu diriku udah beli kayak gitu. Yang pas Luna crash segala macam, aku beli. Cuman ya jualnya cepat nih gitu loh, nggak nyangka juga bisa. Karena aku nggak ngerti fundamentalnya segala macam. Cuman, wah ini risk and reward-nya masuk, orang udah fear-nya setengah mampus, udah sideways bawah, ya udah jebol sini, gue cut, gue beli aja kayak gitu. Di 20-an ribu, ya sekitaran mungkin 40-an ribu kok udah keluar gitu. Baru ya muncul Akademi Kripto yang ngomongin fundamental, oh ya gue tahu, baru keren juga fundamentalnya, goblok juga gue jual kayak gitu. Cuman ya udah, ada nasi jadi bubur. Iya. Gitu. Tapi lu nggak kena USD saat itu berarti ya? Enggak. Iya. Lu belum aktif trade atau beli Udah. sebelum itu? Atau Karena lu exit sebelum? itu kan udah
patah tren kan? Itu udah downtrend. Itu udah dari Oh, waktu 60-an udah jadi 20, udah jadi 30, udah patah tren udah nggak main. Jadi aku main uptrend doang karena to me shorting market itu agak ngeri. Karena kalau ngelong kan ya dia 100% kali leverage kan naik tinggi. Tapi kalau misalnya turun kan bet-nya nggak asimetris lah menurutku. Jadi aku nggak berani nge-short orang. Either jual semua nggak usah main, lupakan. Nah, sebagai orang yang sudah nyobain di saham dan kripto, lebih gampang make Saham. money yang mana? Saham jauh kayak gitu. Crypto is very difficult bro kayak gitu. Susah karena wealth lawan wealth kayak gitu. Terus banyak banget yang kalau misalnya kripto 100 juta dolar banyak atau kecil gitu. 1,6 T kayak gitu kan. Banyak kan ya, kayak gitu kan. Banyak yang kena liquid 100 juta dolar gitu mau ngomong apa kayak gitu. Itu wealth loh. Nah, kalau masuk di Indo udah obrak-abrik market seapa itu kayak gitu. Bumi diarahin juga bisa kali. Cuman kena juga liquid kayak gitu. Lu bisa follow mereka, bisa liquid bareng kayak gitu. Nah, jadi pertanyaannya adalah yang mana lebih gampang? The way I see it sih jauh lebih gampang di bursa saham. Kayak gitu. Halo Bro Heng dan Bro Leon, thank you buat kesempatannya. Mau nanya, kalau di kripto kan kita bisa lihat kapan top or bottom, kapan bull and bear cycle-nya. Kalau misalnya di saham seperti apa? Karena beberapa orang saham yang saya lihat sepertinya mereka juga tidak tahu apa memang tidak ada line atau batasan yang jelas antara bull dan bear market, bear seperti crypto market. Terima kasih. Emang dia bisa lihat bear and bull-nya di Kripto. Iya. Mungkin ya pakai apa namanya chart-chart power law lah, apalah yang mereka yang tarik pelangi garisnya itu ya. yang Enggak gitu-gituan. juga kayak gitu. Banyak juga yang salah. Banyak juga yang salah. Di saham juga. I don't think orang bisa predict exact kapan bull, kapan bear. Ciri-cirinya mungkin ada, tapi yang bisa predict exact nggak ada. Kayak gitu. Menurutku begitu. Jadi, it's kind of bullshit. Ya, di market apapun gak ada yang bisa predik bull bear-nya lah intinya gitu ya. Kenapa nggak masuk indeks lain kayak Nasdaq, misalnya saham US atau Hang Seng? Oh, nggak ngerti. Kayak gitu. Ya kan masuk kan. Kayak gitu. I don't simply I don't understand kayak gitu. Lihat sebagai indikator. Cuman satu nggak ngerti, kedua ya kalau lu mikir lu kalau untung kena pajak 35% udah malas lah kayak gitu kan. Udahlah invest di Indo aja lah. Itu PR-nya terlalu banyak kayak at this moment gue sih nggak mencari kekayaan ya dalam artian ya gue cukup lah, I'm okay kayak gitu, I'm comfortable. Ini mau cari apa lagi kayak gitu, ngapain gue agresif segitu? Mending umur masih muda, ya udah di capital market saham Indo aja, ya sampai mati pun atau sampai punya anak berturun-turunan, ya duitnya masih ada kayak gitu. Jadi apalagi yang gue cari? I don't think gue perlu seagresif itu. Gitu. Nggak agresif ya versi Hengki itu. Iya, Super full asterik. nggak agresif dalam artian market Indo aja gitu. Iya. Kalau orang kan ada yang saham Indo, saham US, kripto, forex dihajar semua kayak I cannot do that. I love my life kayak gitu. Iya. Pernah coba pakai Bloomberg Terminal untuk analisa? Kalau misalnya belum, apa ada niatan untuk coba? Apakah itu ngebantu gitu? Aku udah lihat sih temanku ada kan gitu. Too much information, I cannot process lah gitu kan. Too much information, ini ngomongnya beda-beda semuanya juga. Karena kan itu kayak I don't know how to say ya. Mungkin forum kaskus sekali ya kayak gitu kayak tapi orang-orang pintar yang berpendapat kayak gitu. Jadi ya mungkin lebih tepatnya I don't understand aja. Jadi apa ditanyakan apakah mau atau nggak mau, aku belum menemukan fungsinya secara efektif. Mungkin bahasa lebih tepatnya itu. Kalau bilang nggak guna, gue yang terlalu sombong kan gitu. Tapi ya benar gue nggak ngerti kayak gitu. Iya. Ilmunya nggak nyampe. Pertanyaan terakhir nih, ini mungkin dititipin sama tim soalnya lu kan juga orangnya udah bisa memilih lah lu mau ngapain segala macam gitu kan, what you wanna do in life. Apa kriteria biar bisa jadi teman dekat Ko Hengki / Ko Leon, Ko Hengki aja deh. Or slot teman dekatnya udah close. Nah, lu gimana memilihnya gitu dengan sekarang lu ketemu sama banyak orang segala macam? Aku nggak pernah milih teman dekat sih. Yang ku senang adalah
kalau orang kan ada ngomong, wah lu ngomong lantang banget misalnya di podcast emiten ini, emiten itu ya sampai ya sempat ribut lah ya gitu ya kan. Cuman ya whatever gitu. Ribut apa sih gue nggak tahu. Cuman the point adalah gue nggak takut punya musuh. Yang gue takut adalah gue takut banget sama orang yang pura-pura mencintai, sayang sama gue atau dekat sama gue. Itu yang gue paling takut. Jadi dalam konteks ini adalah kalau berteman, gue paling takut sama orang yang pura-pura. Jadi yang gue cari orang adalah orang yang apa adanya kayak gitu. Dia apa adanya. Kalau cocok kita teman. Kalau nggak cocok ya udah kayak gitu. Sesimpel itu doang kayak gitu. Lu mau songong pada dasarnya nggak apa-apa, songong aja. Gue nggak, teman gue ada yang songong kayak gitu kan, main golf kayak gitu kan. Misalnya gue lagi jelek, dia lagi bagus. Nih Heng, tutorial birdie kayak gitu. Ya dalam hati gue anjir nih orangnya bikin kesel, tapi ya itu dia apa adanya kayak gitu. Gue lebih prefer orang kayak gitu daripada gue mukul lagi jelek, terus dia bilang, aduh sayang banget, padahal dalam hati yes dia jelek kayak gitu. Nah mending gue pukul jelek lu ya gitu ya kan. Pasti kemarin nggak tidur, pasti gini-gini, stress market ya atau gitu-gitu kan. Fun kayak gitu loh. Cuman kalau too much saya kadang marah juga kayak gitu. Lu diem lu kayak gitu kan. Cuman ya prefer jadi orang apa adanya. Apakah circle lu itu secara ekonomi itu mirip-mirip? Enggak sih, enggak. Gue nggak pernah mandang duit ya gitu, karena diriku pernah di bagian bawah, gitu. Bawah banget juga pernah kayak gitu. Jadi I don't think duit adalah menjadi tolak ukur pertemanan. Temanku banyak yang orang biasa-biasa aja atau bahkan orang kekurangan lagi merintis, lagi berjuang lah kayak gitu. Itu banyak. Activity ya doang membedakan palingan itu ya. Activity iya, kalau misalnya kalau liburan ya dia cenderung kan nggak bisa kayak gitu. Cuman masih friends, main hangout bareng, nongkrong bareng. Cuman kalau kadang dia nggak bisa, kita lagi untung gede ya subsidi silang kayak gitu. Nanti aja kapan-kapan aja. Gitu. Kapan-kapan Iya. Hengki lupa ya. Nah sekarang gimana jadi temannya Bro Leon? Ada slot tidak? Enggak lah, cukup Hengki jawab lah. Karena bukan Hengki. Kalau misal gue, tapi kalau misal gue sih nggak. Mungkin gue udah kelamaan gak punya teman bro. Sama keluarga ya? Iya mungkin. Jadi dulu gue itu orang yang menyuarakan kepentingan untuk networking. Oke. Waktu pertama kali merintis ya. Pertama kali merintis, 2012 sampai 2016 itu gue super networking. Super networking dalam arti kata setiap hari ketemu orang dari hari Senin sampai hari Sabtu selama 4 tahun berturut-turut. Dan kesenian kali itu orangnya berbeda-beda terus. Oke. Dan honestly sampai sekarang majority of people udah nggak catch up lagi. Menurut gue ya bukannya gara-gara mereka itu problematic, bukannya gara-gara apa, tapi ya phase of life aja gitu. Phase of life ya 2017 get married, bisa waktu get married lagi berusaha ini lah ya kayak membangun karir, abis itu punya anak. Jadi waktu udah habis, selisih waktu sedikit banget. Jadi gue cuma bisa luangin waktu ke istri sama anak gitu. Istri sama anak aja, waktu pertama kali anak gue pertama lahir, gue udah sering gak makan bareng dia gitu. Dinner sering keluar segala macam gitu. Jadi boro-boro ketemu orang kan. Iya. Makanya selama 5 tahun anak gue umur 1 sampai 5, gue hampir gak punya teman gara-gara sisa waktu yang gue punya cuma buat keluarga doang gitu. Prioritinya berbeda lah. Iya, prioritinya jadi berbeda gitu. Baru tahun 2026 ini sih, tahun 2026 ini I think I should catch up with my friends. Anaknya udah lumayan gede lah ya. Mungkin ini kali kayak kerjaannya juga udah banyak yang bisa didelegasiin. Ada di perusahaan properti gue ada CEO yang sangat bagus lah, sangat bagus. Jadi gue punya meeting sama gue ke kantor tuh mungkin setahun cukup 1 kali atau 2 kali gitu, setahun sekali 2 kali ke kantor, sisanya udah full delegated ke dia. Jadi tepatnya gara-gara sih kayak tuntutan dari kantornya berkurang, therefore jadi punya waktu sama keluarga, therefore jadi bisa nyisihin waktu buat teman. Jadi kayak gitu. Menurut gue sih phase of life ya nggak tahu sih ya, bayangan gue sih. Iya. Ada yang lucu juga. Aku sering nanya sama teman, adalah milih mana kalau misalnya antara anak, istri, atau orang tua. Nah, maksudnya hierarki tertingginya itu apa? Kayak gitu. Kalau rata-rata
jawabannya berbeda-beda. Kontroversi juga kayak gini. Kalau orang daerah, rata-rata jawabnya orang tua. Kalau enggak, anak. Ketiga, istri. Gitu. Tapi I don't think itu Menurut gua. lu apa? Menurut gua. Menurut gua pertama, istri. Kayak gitu. Karena istri adalah pilihan pertama kita. Dan orang yang paling banyak spending time bersama kita. Ketika kita punya anak, dia umur 20 paling udah sibuk sama sendiri. Nah, kalau mau ngomong selfish-nya gitu kan. Nah, tapi kemudian lu pilih istri atau pilih pasangan hidup, setelah punya pasangan hidup, baru kalian sepakat punya anak. Jadi itu pilihan kedua. Dan menurutku, pertama itu istri, kedua itu anak, ketiga itu orang tua. Nah, kalau orang ngomongnya durhaka lu segala macam. Karena the way I see it, orang tua itu should not demand ke anaknya. Kayak gitu. Karena ketika punya anak, anak itu bukan permintaan dari anaknya. Tapi melainkan kemauan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya harus fully tanggung jawab kepada anaknya tanpa pamrih kepada apapun. Nah sekarang ini makanya kalau orang bilang wah lu dari nggak ada duit, aku udah bilang aku privilege. Bukan privilege dalam arti punya duit, tapi aku punya pemikiran seperti gitu dan gue bilang ke orang tua gue, jadi gue nggak ngutang ke lu apa-apa ya. Gitu. Gue berbakti ketika gue berbakti, tapi gue berbakti bukan karena lu nuntut gue berbakti. Kebanyakan orang kan sebagai anak bayarin utang orang tua lah, harus nyenangin orang tua dulu, itu kan beban dalam hidup. Jadi I cut that things lah. Jadi aku mikir pertama istri, kedua anak, malah ketiga orang tua. Makanya menyambungnya punya lu ya lu sekarang kan udah berkeluarga ya, pasti istri anak duluan dong. Apalagi teman nggak 4 maybe. Iya. Ya walaupun sekarang tapi apa ya, teman deket sih kebetulan nggak pernah dicari sih. Somehow, some way ketemu aja dan kayaknya apa ya teman yang bisa make you wiser juga. Soalnya gue dulu waktu gue ya ada soalnya teman itu juga ada, kita kebagi dua kan, ada teman yang seringkali juga teman mereka ngasih lu advice atau ngasih lu masukan mungkin menurut mereka itu adalah the best interest of them. Misalnya apa ya, mesti mikir apa kamu ngasih contohnya atau enggak gitu. Ini contoh orang lain bukan gua. Spill lah. Contoh misalnya gue make up example ya. Misal lagi berantem sama pasangan, lu share sama temen lu, gila, aduh, masa gue udah jemput pacar gue, waktu gue jemput pacar, abis itu dia telat, begitu udah telat gue jemput, abis itu dia marah-marah. Gimana nih bro? Mungkin temannya ini bisa bilang kayak gini, gila, gue juga nggak mau sih kalau gitu, gue jadi lu, gue juga nggak mau, malah manas-manasin gitu misalnya. Tapi ada satu lagi orang lain yang mungkin bikin lu lebih bijaksana, ya udah sabar, lu coba nanya dia kenapa. Maksudnya kalau misalnya yang marah, lu jangan malah tambah api gitu misalnya. Ya itu pertemanan yang menurut gue bisa bikin lu harusnya milih juga sih, lu tambah tua harusnya lu milih teman yang bikin lu tambah wise lah ujung-ujungnya. Soalnya kalau misalnya kita udah ada pasangan, bukan cari siapa yang benar, siapa yang salah, cari siapa yang apa namanya, ya bukan untuk nyari 50-50, bikin garis tengah, hitung-hitungan, ujungnya kan nggak ada selesainya gitu kan. Ya. Ujung-ujungnya menurut gue natural selection sih. Kalau berteman, nggak tahu. Very wise. In my humble point of view. Very wise. Sebagai orang yang baru mulai punya teman lagi. Iya. Very wise sih. Iya. Thank you banget Bro Inky, kita udah podcast pertama setelah Lebaran. Ya, semoga di pertemuan kita selanjutnya, ya kan, Trump udah kasih signal baik-baik. Oke, thank you.